Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak calon siswa-siswi MTS Darussalam Ngoro? Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah tahun ajaran 2021-2022. Untuk pelaksanaan matsama kali ini berbeda dengan pelaksanaan matsama pada 2 tahun yang lalu, nggih. Seperti yang kita ketahui hari ini kita mengalami yang namanya pandemi internasional, yakni adanya sebuah coronavirus 19 atau COVID-19, sehingga pelaksanaan matsama kita kali ini kita laksanakan secara daring atau online. Meskipun pelaksanaan matsama ini kita laksanakan secara daring, akan tetapi sedikit pun tidak mengurangi nilai-nilai semangat kita di dalam belajar. Terutama bagi kalian calon siswa-siswi MTS Darussalam Ngoro, masa ta'aruf ini merupakan momen yang penting sebagai sarana pengenalan lingkungan baru madrasah yang akan kalian masuki. Tentunya ini kan masa peralihan dari madrasah ibtidaiyah atau mungkin dari sekolah dasar menuju kepada madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama. Ini menjadi sebuah momen yang penting, momen pengenalan tentang sekolah baru yang akan kalian masuki. Sholawat dan salam tentunya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita, menuntun kita minadulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Darussalam Ngoro, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebagai pertemuan awal ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Bapak Angga Eka Wijaya. Di MTS Darussalam ini saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah dari Bapak Ibu Panitia PPDB untuk menyampaikan materi terkait dengan wawasan kebangsaan. Sebagai mengawali materi kita kali ini, saya ingin mengajak kalian semuanya, kita semuanya, untuk mengepalkan tangan kanan kita ke atas semuanya sambil memogikan salam kebangsaan, memogikan salam nasional kita, salam nasional merdeka. Sekali lagi, salam kebangsaan, salam nasional merdeka. Perlu untuk diketahui ya, jadi salam nasional ini, salam kebangsaan ini merupakan salam yang digagas oleh para pendahulu kita, terutama proklamator kita Bung Karno, untuk memberikan spirit jiwa patriotisme kita di dalam melawan penjajahan pada waktu itu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi materi kita kali ini adalah materi terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan bangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat sumber ini disebut dengan pilar kebangsaan atau 4 pilar kebangsaan. Jadi tata kelola kehidupan berkebangsaan kita di dalam tanah air kita ini harus bersumber kepada 4 pilar tersebut, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa sih kita perlu mempelajari yang namanya wawasan kebangsaan?
Untuk apa kita mempelajari yang namanya wawasan kebangsaan? Tujuannya apa kita mempelajari wawasan kebangsaan? Dan bagaimana wawasan kebangsaan ini terbentuk? Marilah sejenak kita menoleh ke belakang, melihat kembali ke belakang, menengok sejarah daripada lahirnya wawasan kebangsaan Indonesia. Sudah menjadi kenyataan dan diketahui secara umum bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. Indonesia merupakan negara yang besar yang memiliki sumber kekayaan alamnya yang melimpah ruah. Kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia ini tidak satupun di negeri ini yang mampu menandinginya. Sehingga kekayaan alam bangsa kita ini menjadi magnet bagi bangsa-bangsa asing untuk mencari, menjelajahi, menemukan, dan bahkan mengambil daripada sumber daya alam kita. Kita sudah mengetahui bangsa Indonesia pernah dijajah oleh yang namanya bangsa Portugis, pernah dijajah oleh bangsa Belanda, pernah juga Inggris dan Jepang. Penjajahan merupakan anak rahim daripada keserakahan. Keserakahan mengakibatkan kolonialisasi, penindasan, dan penindasan akan memberikan dampak perlawanan bagi bangsa yang ditindas. Sejarah telah menuliskan bagaimana cerita-cerita atau kisah-kisah heroik daripada para pendahulu kita di dalam berjuang melawan kolonialisme, melawan yang namanya penindasan. Kita pernah mendengar yang namanya perjuangan Pangeran Diponegoro. Kita pernah mendengar kisah heroik daripada Cut Nyak-Dien, Teuku Umar, dan tokoh-tokoh lainnya. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita pada waktu itu belumlah memiliki sebuah persatuan nasional. Kesadaran nasional, persatuan nasional belum terbentuk secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Perjuangan kita pada waktu itu hanyalah bersifat lokal, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, Teuku Umar. Perjuangan-perjuangan kita pada waktu itu masih bersifat kedaerahan, sehingga perjuangan-perjuangan yang dilakukan secara kedaerahan ini dengan mudah dipatahkan, kandas oleh yang namanya sistem penjajahan. Kesadaran nasional kita, wawasan kebangsaan kita mulai tumbuh pada waktu itu pada tahun 1908 pada tanggal 20 Mei yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 merupakan tonggak daripada tumbuhnya kesadaran nasional bangsa kita. Yang kalau hari ini saban tahun setiap bulan Mei setiap tanggal 20 kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini sebagai tonggak awal, anak-anak. Tonggak awal bagaimana bangsa Indonesia ini memiliki sebuah kesadaran akan sebuah nation, kesadaran akan sebuah bangsa, di mana bangsa ini terbentuk dari dua hal, dipengaruhi oleh dua hal terbentuknya sebuah bangsa. Yang pertama persamaan nasib, yang kedua persamaan tujuan. Ada Jawa, ada Borneo, ada Papua, ada Sumatera, ada Kalimantan. Adalah sebuah kesatuan yang memiliki sama-sama persamaan nasib, sama-sama sebagai bangsa yang tidak merdeka, sama-sama sebagai bangsa yang dijajah. Yang kedua memiliki sebuah persamaan tujuan, sama-sama ingin menjadi bangsa yang merdeka. Sehingga dua hal inilah yang menjadi unsur utama pembentuknya sebuah nation, pembentuknya sebuah bangsa, adalah bangsa Indonesia. 1908 sebagai tonggak awal kesadaran nasional. Dari 1908 diikuti 20 tahun kemudian dengan diteguhkannya kembali, ditegaskan kembali tentang
ikrar daripada Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan nasional, yakni bahasa Indonesia. Momen Sumpah Pemuda sebagai momen penegasan kembali akan tujuan dan kesadaran nasional kita, bahwa mutlak dibutuhkan yang namanya persatuan nasional di dalam melawan yang namanya penjajah. Bangsa Indonesia tidak bisa berjuang secara sendiri-sendiri, tidak bisa berjuang secara kedaerahan. Yang dibutuhkan adalah persatuan nasional, berjuang secara bersama-sama, yang pada waktu itu dimotori oleh terutama sekali kaum-kaum pemuda Indonesia. Dari 1928, penegasan kembali terhadap kesadaran nasional dan tujuan nasional. 17 tahun kemudian, pada tahun 1945, bangsa Indonesia mampu berhasil mengikrarkan diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rentetan-rentetan daripada sejarah perjuangan perlawanan bangsa Indonesia inilah yang akhirnya membentuk sebuah wawasan kebangsaan, bahwasanya bangsa Indonesia bangsa yang tidak akan pernah melupakan identitasnya sebagai sebuah bangsa, tidak pernah melupakan sejarah perjuangan daripada bangsanya. Wawasan kebangsaan ini sangat dibutuhkan bagi kita semua untuk membuka cakrawala kita terhadap yang namanya sebuah nation state, sebuah negara bangsa kita, yakni Indonesia. Wawasan kebangsaan tadi, cara kelola pandang yang tidak terlepas daripada 4 pilar kebangsaan tadi, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama tadi terkait dengan Pancasila. Dari Pancasila sudah kita ketahui bahwasanya Pancasila digali oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno tidak pernah mengatakan dia sebagai penggagasnya, tapi Bung Karno mengatakan dia adalah penggali daripada Pancasila. Pancasila itu apa? Pancasila adalah kepribadian diri kita, kepribadian daripada bangsa Indonesia. Ruh daripada bangsa Indonesia ini adalah Pancasila sebagai landasan ideal kita di dalam bernegara. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional kita di dalam menyelenggarakan kehidupan berkebangsaan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan mutu daripada bangsa Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantula di zaman abad 14 pada zaman kebesaran Majapahit. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan terkait dengan terbentuknya negara bangsa, Indonesia ini merupakan negara nasional ketiga. Sebelumnya kita pernah mengalami negara nasional, negara nation state, yakni berada pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Zaman Sriwijaya, zaman Majapahit baru kita terbentuk pada zaman kita ini, yakni Indonesia ini. Untuk selanjutnya, nilai dasar wawasan kebangsaan. Ada 6 nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama ada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai dasar wawasan kebangsaan ini yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat, bagaimana kita manusia Indonesia itu mampu untuk memanusiakan manusia lainnya. Kita sebagai manusia tidak menganggap atau mendiskriminasikan atau membeda-bedakan, menganggap rendah kedudukan manusia lainnya. Di mata kita, di mata hukum, semua masyarakat Indonesia berkedudukan yang sama, mendapatkan hak yang sama, mendapatkan kewajiban yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua,
tekad bersama untuk berkehidupan, berkebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Yang ketiga ada demokrasi. Demokrasi adalah berasal dari kata demos dan kratos, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi Indonesia ini terbangun dengan pemerintahan yang demokratis. Indonesia bukanlah negara yang berbentuk kerajaan, tapi Indonesia adalah negara yang berbentuk demokrasi. Setiap 5 tahun sekali kita ketahui ada yang namanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada pemilik, setiap masyarakat, setiap rakyat memiliki hak memilih dan dipilih. Jadi kita punya hak untuk memilih dan dipilih. Ini demokrasi. Kita punya hak untuk memberikan kritikan. Kita punya hak untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, kepada negara terkait dengan pengelolaan kehidupan berkebangsaan kita. Yang keempat, masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur ini menjadi tujuan daripada bangsa kita merdeka. Jadi kemerdekaan yang kita peroleh pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti ketika kita sudah merdeka maka perjuangan kita akan selesai. Tidak. Mungkin penjajahan secara fisik kita sudah berakhir, sehingga tugas kita setelah kemerdekaan itu adalah bagaimana kita mengisi negara kita ini, mewujudkan daripada cita-cita yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ini menjadi sebuah cita-cita kita bersama. Yang kelima, nilai dasar wawasan kebangsaan adalah cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana sih kita mewujudkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air ini? Ini menjadi penting sekali, anak-anak, perlu untuk kita ketahui hari ini, di mana hari ini kita melihat arus informasi begitu sangat besar sekali sehingga sulit untuk kita filter. Bagaimana juga budaya-budaya asing yang masuk kepada negeri kita tanpa filterisasi sehingga memberikan pengaruh kepada kita semuanya, kepada generasi-generasi yang akan datang, sehingga melunturkan kembali rasa nasionalisme, rasa terhadap cinta tanah air. Nah, bagaimana kita menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air ini? Nah, kita harus mampu mengetahui tentang jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Kita boleh saja meniru, bahkan menonton yang namanya film-film dari luar negeri. Kita boleh mengkonsumsi produk-produk dari luar negeri. Akan tetapi kecintaan kita terhadap produk-produk asing, kecintaan kita terhadap budaya-budaya asing tidak melunturkan, bahkan tidak mengalahkan daripada nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri. Ini yang dimaksud dengan cinta tanah air dan bangsa. Kita cinta tanah air dan bangsa. Kalau Bung Karno pernah mengatakan nasionalisme akan hidup subur di taman sarinya internasionalisme. Jadi cinta tanah air kita ini bukan berarti mengkerdilkan bangsa-bangsa lainnya. Saya cinta Indonesia, kalian semuanya cinta Indonesia. Tapi kecintaan kita terhadap Indonesia bukan berarti memandang rendah negara bangsa yang lainnya. Dan nasionalisme kita pun juga tidak menutup daripada pengaruh-pengaruh budaya asing. Maksudnya produk-produk asing kita tidak menutup. Akan tetapi masuknya produk-produk asing, masuknya budaya-budaya asing tidak akan sampai atau jangan sampai melunturkan nilai-nilai, bahkan menghilangkan nilai-nilai identitas kita sebagai sebuah bangsa. Ini yang dimaksud dengan nasionalisme Indonesia atau cinta tanah air dan bangsa. Yang keenam atau yang terakhir, nilai dasar wawasan kebangsaan adalah kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial di sini kalau kita kembali kepada budaya kita yang paling mengakar adalah budaya gotong royong. Gotong royong berbeda dengan kekeluargaan. Secara sifat sangat berbeda sekali. Kalau gotong royong memiliki unsur dinamis, unsur penggerak.
Tapi kalau kekeluargaan bersifat statis, diam di tempat, jadi tidak ada unsur gerakan sama sekali. Perbedaan antara gotong royong dengan kekeluargaan. Untuk selanjutnya, tiga unsur dasar wawasan kebangsaan. Jadi ada tiga unsur dasar wawasan kebangsaan ya. Yang pertama ada wadah, yang kedua ada isi, yang ketiga ada tata laku. Yang pertama terkait dengan wadah. Jadi wadah ini kan, yang dimaksud dengan wadah di sini adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wadah di sini yang dimaksud adalah negara. Negara Indonesia ini adalah rumah kita. Di samping kita memiliki rumah pribadi masing-masing, kalian semua memiliki rumah pribadi masing-masing, Indonesia ini adalah rumah kita bersama, rumah kita semua. Ini harus kita jaga. Jangan sampai rumah nasional kita, rumah kebangsaan kita ini atapnya bocor misalkan. Kita dapat menganalogikakan, menggambarkan seandainya rumah kita pribadi atapnya bocor, kan pasti ketika hujan akan basah yang ada di dalamnya. Kalau panas kan juga akan kepanasan yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana wadah atau rumah nasional kita ini yang bernama negara Indonesia ini kita jaga, kita rawat sehingga kita mampu menjaga kita dengan kehidupan yang damai, yang tentram, yang aman, yang nyaman dan sejahtera. Yang kedua terkait dengan isi. Isi di sini adalah terkait dengan aspirasi daripada bangsa Indonesia. Aspirasi terkait dengan masalah tujuan daripada bangsa kita. Aspirasi yang datangnya dari masyarakat kita. Bagaimana negara itu mampu mewujudkan aspirasi dari masyarakatnya. Yang ketiga ada tata laku. Tata laku di sini merupakan penggabungan antara wadah dengan isi. Jadi ada dua, ada tata laku lahiriah, ada tata laku yang bersifat batiniah. Tata laku yang bersifat lahiriah terkait dengan masalah kepribadian, terkait dengan corak karakter kita. Kalau tata laku batiniah terkait dengan masalah jiwa kita, jiwa patriotisme kita, rasa nasionalisme kita. Jadi wadah, isi, tata laku merupakan tiga unsur dasar wawasan kebangsaan yang satu sama lain saling berkesinambungan, satu sama lain saling mengisi dan saling melengkapi. Untuk selanjutnya adalah asas wawasan kebangsaan. Ada 6 asas wawasan kebangsaan. Yang pertama ada tujuan yang sama, 2 ada solidaritas, 3 keadilan, 4 kerjasama, 5 kejujuran, 6 kesetiaan terhadap kesepakatan sama. Yang pertama tujuan yang sama. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa bangsa itu terbentuk dari 2 unsur. Yang pertama persamaan nasib, yang kedua persamaan tujuan. Nah, persamaan nasib dan persamaan tujuan inilah yang akhirnya membentuk kita menjadi sebuah bangsa Indonesia. Yang kedua ada solidaritas. Solidaritas berarti kerjasama, kebersamaan, kesolidan di dalam membangun yang namanya bangsa kita ini. Yang ketiga ada keadilan. Jadi adil ini artinya tidak memandang golongan apapun. Indonesia adalah negara hukum. Di mata hukum semuanya adalah sama. Tidak bisa hukum itu tumpul ke bawah lanjut ke atas atau lanjut ke atas tumpul ke bawah, tidak ada. Tapi semuanya di mata hukum adalah sama. Ketika
meskipun dia anaknya seorang pejabat, meskipun dia anaknya seorang tokoh yang berpengaruh misalkan, tapi ketika terkena kasus pidana hukum, mau tidak mau ya harus diproses sesuai dengan kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Ini adalah kerjasama, keadilan. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama bagaimana kita bahu-membahu menata dan mewujudkan cita-cita nasional kita, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur. Yang kelima, dibutuhkan kejujuran oleh setiap warga negaranya. Yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan. Ini adalah asas-asas daripada wawasan kebangsaan. Nah, yang terakhir, selamat berpikir kritis dan merdeka. Jadi anak-anak, sebelum saya akhiri penyampaian materi ini, bahwa tadi di awal pun juga sudah saya sampaikan bahwa materi wawasan kebangsaan ini menjadi penting bagi kita semuanya, karena akan membuka cakrawala pengetahuan kita, lebih mengenal terhadap nilai-nilai kebangsaan kita, terhadap jati diri kita sebagai sebuah bangsa. 50 tahun yang akan datang, 10, 20, 50 tahun yang akan datang, masa depan Indonesia seperti apa, semuanya pasti akan tergantung pada kalian. Kalian semuanya adalah masa depan Indonesia ini. Kalian semuanya menjadi gambaran wajah Indonesia nanti akan seperti apa ditentukan oleh kalian semuanya. Mungkin perbedaan saya dengan perbedaan kalian terkait dengan zaman. Kalau hari ini kalian hidup di zaman milenial, di mana masa-masa teknologi informasi begitu maju dan cepat untuk kita peroleh, maka pelajarilah apa saja yang perlu untuk kita pelajari. Kita bebas bisa belajar apa saja, pelajarilah itu semuanya, tapi yang terpenting ingat, jangan sampai kehilangan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Kita boleh menonton drama Korea misalkan bagi yang putri-putri, kita boleh menonton film-film dari luar misalkan, akan tetapi kesemuanya itu jangan sampai mempengaruhi bahkan menghilangkan nilai-nilai identitas kita sebagai sebuah bangsa. Kita boleh membeli produk-produk asing, sangat boleh, tetapi kesemuanya itu sekali lagi saya tekankan, saya tegaskan, jangan sampai menghilangkan nilai-nilai identitas kita sebagai sebuah bangsa. Ketika sebuah bangsa telah kehilangan identitasnya, sudah kehilangan jati diri kita sebagai sebuah bangsa, maka tunggulah masa-masa daripada kehancuran bangsa tersebut. Jati diri kita adalah jati diri masyarakat yang humanis, masyarakat yang ramah, masyarakat yang tolong-menolong, masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang permisif. Kita tidak pernah menolak masuknya budaya asing, produk-produk asing, tidak. Kita permisif sekali. Dan sebagai generasi yang akan datang, sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, kita harus senantiasa menjadi pemuda yang ulet, pemuda yang dinamis, pemuda yang tangkas. Sebagaimana Bung Karno mengatakan, seorang pemuda harus dinamis, seorang pemuda harus bergerak, seorang pemuda tidak boleh diam di tempat saja. Harus menjadi pemuda yang dinamis, yang aktif untuk mewujudkan cita-citanya, cita-cita pribadinya, juga cita-cita nasional daripada bangsa kita Indonesia Raya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat bergabung di keluarga besar MTS Darussalam Ngoro. Selamat berpikir kritis dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.